트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Askia Fauziah dengan NPM 23151. Nama saya Melanie Priyatna Putri dengan NPM 23155. Kenalkan, nama saya Anggi Dewi Pratama Panggabean, NPM 23168. Welcome to Welcome to Sahara, bitch. Kira-kira apa ya yang menarik buat Bu Tuti? Apa ini? Nabi bohong. Negara kita adalah negara berdasarkan hukum sehingga dalam kehidupan sehari-hari diatur oleh hukum. Hukum adalah peraturan yang mengikat dan mengatur setiap tindakan manusia atau masyarakat. Sehubung dengan hal tersebut, maka manusia merupakan subjek hukum yang harus mematuhi hukum yang berlaku. Subjek hukum adalah suatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau sesuai yang mempunyai hak dan cakap serta mampu bertanggung jawab untuk tindak dalam hukum. Pada kehidupan sehari-hari yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Manusia dapat dikatakan sebagai subjek hukum karena manusia pada dasarnya sejak manusia itu lahir sudah dapat dilekati hak dan saat manusia besar ia memiliki kewajiban. Selain itu manusia dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Badan hukum adalah subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia seperti perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya, dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberikan hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan. Pengaturan sejarah hukum dari perspektif hukum perdata itu berkaitan dengan penelusuran dan dokumentasi status hukum seseorang ataupun entitas hukum dari masa lampau, seperti pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, ataupun kepemilikan, yang bertujuan menetapkan hak dan kewajiban hukum yang tepat bagi individu dan entitasnya. Karena subjek hukum itu segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pengemban hak dan kewajibannya. Sejarah subjek hukum dari yang pertama yaitu adanya zaman kuno yang meliputi kepemilikan tanah, warisan, dan pertukaran barang. Di zaman ini diturunkannya dari tradisi secara lisan dan adat istiadat. Adapun yang kedua, periode klasik, di sistem ini hukum tertulis yang lebih terstruktur seperti hukum Romawi, yaitu yang meliputi konsep kontrak, tanggung jawab hukum, dan hak waris. Yang ketiga, ada abad pertengahan. Di zaman ini dipengaruhi oleh ajaran gereja Katolik dan sistem feodal yang meliputi perkawinan, warisan, dan hubungan perdata lainnya. Yang keempat, ada Renaissance dan abad pencerahan. Pada zaman ini kembalinya minat pada hukum Romawi dan penekanan pada rasionalitas dan keadilan yang meliputi kebebasan kontrak dan hak asasi. Yang kelima, ada revolusi industri. Ini membawa perubahan, yaitu peningkatan mobilitas dan perdagangan internasional. Yang keenam, di abad ke-20 meliputi perdagangan internasional, hak kekayaan intelektual, dan kontrak internasional.
Yang terakhir ada era modern. Di era ini meliputi kemajuan teknologi dan pemecahan sengketa dan penerapan perdata yang secara efisien. Praktik subjek hukum dalam hukum Indonesia melibatkan berbagai aspek yang terkait dengan hak dan kewajiban individu dan badan hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dan dalam hukum Indonesia, subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Hak-hak subjektif dan kewenangan hukum adalah dua alasan mengapa manusia termasuk ke dalam subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum telah diatur dalam buku KUH Perdata tentang orang, yang dimana disebutkan jika ada dua pengertian manusia, yaitu biologis dan yuridis. Badan hukum seperti perusahaan, organisasi, yayasan juga dapat menjadi subjek hukum. Badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang. Dikarenakan perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia. Dalam hukum Indonesia, subjek hukum memiliki peranan penting dalam pelaksanaan hukum. Subjek hukum memiliki wewenang hukum dan dapat melakukan hubungan hukum atau melakukan kewenangan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Praktik subjek hukum dalam hukum Indonesia juga melibatkan konsep dasar hukum, seperti subjek hukum yang menjadi tema sentral dari semua konsep hukum. Konsep ini menjadi tema sentral karena hukum pada dasarnya berkaitan dengan hubungan interpersonal. Perkembangan subjek hukum di Indonesia dalam sistem hukum Indonesia, SEIN dan sistem hukum Eropa kontinental. Soalnya perkembangan subjek hukum melibatkan pengakuan hak-hak individu, badan hukum, dan lembaga negara. Walaupun dengan pendekatan yang berbeda, SEIN cenderung berkembang secara bertahap sesuai dengan dinamika sosial. Sementara Solen memiliki regulasi yang lebih terpusat dan dipenuhi oleh hukum. Meskipun demikian, kedua sistem tersebut mengalami perubahan berkelanjutan sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Contoh kasus subjek hukum manusia, yaitu ada Tuan A, seorang warga asli negara Indonesia, meninggal dunia tanpa membuat wasiat. Dia memiliki beberapa aset, yaitu yang pertama ada properti, rekening bank, dan barang berharga lainnya. Setelah kematiannya, keluarganya mulai menghadapi sengketa terkait pembagian waris, yaitu Tuan A memiliki seorang istri, yaitu Nyonya B, dan kedua anaknya, yaitu C dan D. Namun, ternyata sebelum meninggal, Tuan A menjalin hubungan dekat dengan seorang wanita lain, yaitu E, yang ternyata memiliki seorang anak, yaitu F, yang diakui sebagai anak Tuan A. Sengketa muncul antara Nyonya B dan anak-anaknya, dan Nyonya E tentang bagaimana aset-aset Tuan A harus dibagi. Namun, masing-masing pihak mengklaim hak atas properti dan harta Tuan A sesuai dengan hubungan mereka dengan almarhum. Contoh kasus subjek hukum dari badan hukum yaitu kasus PT Jam Sostek dengan perusahaan asuransi asing. Kasus pelanggaran hukum perdata ini terjadi pada tahun 2012. PT Jam Sostek, perusahaan asuransi sosial di Indonesia, terlibat dalam sengketa dengan perusahaan asuransi asing terkait klaim ganti rugi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Sengketa ini melibatkan pertanyaan mengenai yurisdiksi, kewajiban asuransi, dan penyelesaian sengketa perdata internasional.